Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sulaida dengan NPM 19103030370 dari kelas IPA 1 Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Saya di sini akan membahas terkait dengan salah satu materi IPA terpadu, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Untuk topik yang akan kita bahas sendiri yaitu sistem pernapasan dalam bidang ilmu biologi yang pertama, kemudian yang kedua dalam bidang ilmu kimia, kemudian akan kita bahas melalui bidang ilmu kesehatan dan bidang ilmu lingkungan. Yang pertama yaitu sistem pernapasan dalam bidang ilmu biologi yang meliputi konsep, organ penyusun, fungsi, dan mekanisme sistem pernapasan. Yang pertama yaitu konsep sistem pernapasan. Pernapasan merupakan salah satu tanda vital yang paling utama di tubuh. Seseorang bisa bernapas karena kerja sistem pernapasan yang baik. Sistem pernapasan pada manusia sendiri merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal jika ia dapat bernapas sebanyak 12-20 kalinya per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Untuk selanjutnya yaitu organ penyusun sistem pernapasan yang meliputi yang pertama, udara akan masuk melalui lubang hidung. Nah, di dalam lubang hidung ini terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Kemudian udara akan selanjutnya masuk ke rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini dibagi oleh sekat dan dilapisi oleh epitelium bersilia. Lapisan lendir akan memperangkap kotoran, kemudian kotoran didorong ke faring untuk diludahkan atau ditelan. Pembuluh darah di bawah epitelium ini memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dan juga melembabkannya. Kemudian setelah dari rongga hidung, udara akan masuk ke faring. Nah, di dalam faring sendiri udara akan dihangatkan, dilembabkan, dan juga disaring. Faring sendiri merupakan tempat lintasan udara dan makanan. Kemudian selanjutnya udara akan melalui glotis. Di glotis akan dilindungi oleh epiglotis yang selalu terbuka kecuali saat menelan. Kemudian udara akan menuju ke epiglotis. Epiglotis sendiri merupakan katup elastis yang akan menuju ke trakea. Nah, kemudian udara akan melalui laring, yaitu tempat pita suara yang memungkinkan seseorang berbicara. Udara dapat masuk ke laring setelah melewati glotis. Kemudian selanjutnya udara akan masuk ke trakea. Trakea sendiri bentuknya itu seperti pipa atau tabung yang dikuatkan oleh tulang rawan berbentuk cincin dan dilapisi oleh sel bersilia dan sel penghasil lendir yang berfungsi untuk merangkap kotoran dan menghalaunya ke mulut. Trakea dibagi menjadi 2 bronkus. Selanjutnya yaitu udara akan masuk ke bronkus dan di bronkus sendiri terbagi menjadi tabung kecil yang disebut bronkiolus. Kemudian udara akan masuk ke paru-paru kanan. Nah, paru-paru kanan ini ukurannya besar dan terdiri dari 3 lobus. Kemudian udara akan masuk ke paru-paru kiri yang ukurannya lebih kecil dari paru-paru kanan dan terdiri dari 2 lobus. Kemudian akan menuju ke membran paru-paru. Nah, membran paru-paru ini tugasnya yaitu membungkus paru-paru atau melindungi paru-paru. Kemudian yang terakhir udara akan masuk ke diafragma, yaitu otot yang berbentuk kubah yang berfungsi untuk membantu proses pernapasan. Kemudian apa sih fungsi dari sistem pernapasan ini sendiri? Nah, tentunya yang pertama yaitu membantu untuk bernapas. Kemudian yang kedua mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada mekanisme pernapasan. Mekanismenya sendiri dibagi menjadi 2 yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama yaitu mekanisme inspirasi atau menarik napas.
Nah, sebelum menarik napas atau dalam keadaan normal, posisi diafragmanya itu melengkung ke atas dan otot diafragmanya mengendur atau mengalami relaksasi. Dan pada saat menarik napas, maka otot diafragma tersebut akan menegang atau berkontraksi sehingga diafragmanya akan mendatar. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme menghembuskan nafas. Nah, pada saat menghembuskan nafas, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk yang berkontraksi akan kembali mengendur atau mengalami relaksasi. Kemudian otot diafragmanya akan kembali melengkung dan tulang rusuknya serta tulang dada kembali turun. Kemudian ketika menarik napas, udara akan masuk ke dalam alat pernapasan atau organ penyusun sistem pernapasan. Nah, udara yang masuk itu disebut dengan udara inspirasi dan sebaliknya. Jika kita menghembuskan napas, udara yang keluar itu disebut dengan udara ekspirasi. Udara masuk dan keluar dari paru-paru itu karena adanya kerja otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Pernapasan dengan menggunakan otot antar tulang rusuk disebut dengan pernapasan dada, sedangkan pernapasan dengan menggunakan otot diafragma disebut dengan pernapasan perut. Selanjutnya kita akan membahas sistem pernapasan dalam bidang ilmu kimia, yaitu terkait dengan kandungan bahan bahaya pada rokok. Untuk kandungan bahan bahaya pada rokok sendiri, yaitu terdapat banyak zat kimianya, yaitu seperti aseton. Nah, aseton ini tuh seringnya ditemukan dalam cairan pembersih kutek atau cat kuku. Kemudian ada bahan kimia amonia, yaitu pembersih rumah yang umum digunakan. Kemudian ada asam asetat, yang merupakan bahan cat rambut. Kemudian ada arsenik yang digunakan untuk racun tikus. Kemudian ada benzena yang ditemukan di semen karet. Kemudian ada butana yang digunakan dalam cairan korek. Kemudian ada bahan formaldehida atau cairan pengawet. Kemudian ada kadmium atau komponen aktif dalam asam baterai. Kemudian terdapat juga bahan karbon monoksida yang tercipta dari asap knalpot. Kemudian ada lead yang digunakan dalam baterai. Kemudian ada juga bahan metanolnya, yaitu komponen utama dalam bahan bakar roket. Kemudian ada bahan natvalena, yaitu bahan dalam kapur barus. Kemudian ada juga nikotin yang digunakan sebagai insektisida. Kemudian ada tar yang merupakan material untuk mengaspal jalan, dan toluena yang digunakan untuk bahan cat. Nah, dapat diketahui dari bidang ilmu kimia, ternyata rokok itu mengandung banyak bahan berbahaya yang dapat mengganggu sistem pernapasan tubuh manusia. Nah, kemudian kita akan membahas sistem pernapasan dalam bidang ilmu kesehatan. Nah, terkait dengan kelainan dan penyakit apa saja yang terdapat pada sistem pernapasan. Untuk kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan sendiri ada banyak. Contohnya yang pertama yaitu ada selesma, yaitu suatu keadaan di mana hidung tersumbat, ingus mengalir, kemudian bersih-bersih, dan tenggorokan itu terasa gatal. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan atas atau hidung seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada influenza, yaitu suatu keadaan di mana hidung beringus, kemudian bersih-bersin, tenggorokan meradang, sakit kepala, demam, otot terasa sakit dan lelah. Nah, itu influenza ini disebabkan oleh infeksi pada saluran pernapasan atas. Kemudian ada juga bronkitis, yaitu peradangan pada lapisan dinding bronkus atau cabang tenggorok yang disebabkan oleh infeksi virus. Peradangan ini akan menimbulkan batuk yang dalam dan menghasilkan dahak abu-abu kekuningan dari paru-paru.
Kemudian selanjutnya ada penyakit asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Asma sendiri merupakan penyakit keturunan dan tidak menular. Penyebabnya itu bisa karena reaksi alergi terhadap kondisi lingkungan, misalnya seperti debu, bahan-bahan kimia, serbuk sari, jamur, hawa dingin, dan serpihan kulit mati dari hewan. Kemudian selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini itu menyerang paru-paru sehingga pada bagian pada dalam alveolus akan terbentuk bintil-bintil. Nah, TBC sendiri disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian selanjutnya ada pneumonia, yaitu suatu peradangan pada paru-paru, khususnya pada alveolus, yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Nah, akibat peradangan ini itu alveolusnya dipenuhi nanah, lendir, atau cairan lain, sehingga oksigen sulit mencapai aliran darah. Kemudian selanjutnya ada pleuritis, yaitu suatu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Nah, peradangan ini biasanya timbul akibat infeksi dari paru-paru atau organ lain yang berdekatan dengan paru-paru. Akibat dari peradangan ini sendiri yaitu terdapat cairan yang berlebihan pada pleura sehingga penderitanya akan merasa nyeri pada dada ketika bernapas. Nah, adanya kelainan dan penyakit tersebut, maka kita selanjutnya akan membahas sistem pernapasan dalam bidang ilmu lingkungan, yaitu terkait dengan upaya menjaga sistem pernapasan. Upaya menjaga sistem pernapasan sendiri dapat dilakukan dengan banyak hal, yaitu misalnya yang pertama dengan menghindari merokok, tentunya karena kita sudah membahas tadi ya bahwa dalam rokok itu terdapat banyak sekali zat kimia atau bahan bahaya yang dapat mengganggu sistem pernapasan kita, sehingga upaya yang dapat kita melakukan yang pertama yaitu tentunya kita menghindari merokok dan juga paparan dari asap rokok sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kita menghindari polutan yang dapat merusak saluran udara seperti asap, bahan kimia, dan gas radioaktif. Kemudian upaya selanjutnya yaitu kita dapat mengenakan masker jika terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Sehingga kalau kita berpergian itu kita dapat menggunakan masker sebagai pelindung dan juga sebagai upaya dalam menjaga sistem pernapasan. Kemudian selanjutnya yaitu kita dapat melakukan konsumsi asupan sehat seperti buah dan juga sayuran. Kemudian jangan lupa juga minum air putih yang cukup supaya tubuh kita tetap terhidrasi atau cukup dengan konsumsi air putih seperti itu. Nah, kemudian kita juga jangan lupa berolahraga secara rutin untuk menjaga sistem pernapasan kita. Kemudian kita juga harus mencegah infeksi dengan cara mencuci tangan sesering mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir kita berupaya untuk melakukan vaksinasi secara berkala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.